Biar terang. Ya, lipat, jangan diturun gitu, lipat. Nah, mantap. Lipat. Nah, inilah bentuk adab kita. Kita tidak merusak. Kita tidak memilih Mas Ganjar lagi. Dengan santun. Ayo. Lipat lagi yang sopan. Dilipat ya. Jangan dirusak. Weh, mantap. Nanti ngatain Mas Ganjar benar-benar jadi presiden, kita dulu berlagi pengusaha. Oh iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat sore kawan-kawan semua. Salam hormat saya, Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania. Salam hormat. One Kawan TV1. Pada kesempatan ini sengaja kita undang untuk menyampaikan terkait dengan pembubaran organ relawan yang kami dirikan 2 tahun yang lalu, yaitu Ganjar Pranowo Mania. Tentu nanti akan dijelaskan oleh Ketua Umum, yaitu Pak Immanuel Ebenezer. Kepada beliau langsung saja saya persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Sekali lagi saya juga mohon maaf terhadap kawan-kawan media, ada kesalahan teknis soal pengundangan ya tadi ya. Panglima Polimnya ternyata tidak sebut panggung berapanya, kemudian nomornya yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Sebelumnya salam juang dari saya Immanuel Ebenezer sebagai Ketua Umum Jokowi Mania yang selama ini mungkin kawan-kawan sudah paham sekali sepak terjang saya di dunia perpolitikan. Mungkin menurut kawan-kawan ini ada sebuah surprise politik lah ya, karena ada banyak lah. Tapi sedikit saya ingin menjelaskan pembubaran kita hari ini. Nah, pembubaran kita hari ini terkait relawan Ganjar Pranowo Mania kemarin yang secara kepengurusan kita mendukung Mas Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Tapi saya sedikit ingin mengklarifikasi, pembubaran ini tidak ada kaitannya dengan satu, pertama mendukung gagasan 3 periode. Itu saya tegaskan sekali lagi. Karena informasi di luar itu seakan-akan saya mendukung gagasan 3 periode. Kedua, saya tetap menolak yang namanya perpanjangan durasi pemerintahan Pak Jokowi. Ketiga, saya juga menolak keras yang namanya penundaan pemilu dalam bentuk apapun. Itu sikap politik tegas saya dalam menghadapi kontestasi 2024. Itu dulu yang paling penting. Nah, kemudian reason kemudiannya kenapa saya mendukung membubarkan JP Mania mungkin akan disampaikan oleh sekjen saya Pak Gojali. Pak Gojali ini adalah mantan wakil ketua umum Ansor, juga mantan sekretaris jenderal atau sekjennya PB PMII. Nah, kawan-kawan kita di sini semua tuh anak NU dan semua lah. Jadi kawan saya juga PTI dan semua, banyak kawan-kawan di sini punya latar belakang politik yang bermacam-macam. Karena ada dari Muhammadiyah, NU dan sebagainya, Kristen yang gimana modelnya. Kalau saya, mazhab saya seorang liberal. Jadi sekali lagi kawan-kawan, saya akan memberi kesempatan untuk bertanya setelah sekjen saya menyampaikan rilisnya. Silakan Pak Sekjen. Baik, terima kasih Ketum. Teman-teman, langsung saja saya bacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania Nusantara tentang pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. Perhelatan pemilihan presiden masih akan berlangsung setahun yang akan datang.
tetapi sudah mulai marak diperbincangkan sejak tahun 2022 yang lalu. Kendati pun demikian, situasi politik saat ini masih sejuk dan satu sama lainnya masih saling menjaga. Beberapa nama kandidat calon presiden mulai muncul ke permukaan. Sebut saja Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian Anies Rashid Baswedan yang didukung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ada juga Ganjar Pranowo yang belum ada partai pendukungnya. Ada pula Koalisi Indonesia Bersatu dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang belum memunculkan nama calon presidennya. Terkait perhelatan itu, DPP Joman atau Jokowi Mania Nusantara pada 2021 lalu berinisiatif melahirkan organisasi relawan bernama Ganjar Pranowo Mania dan kemudian mendeklarasikannya di berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nangro Aceh Darussalam, Jambi, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pada peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan beberapa waktu yang lalu, Megawati Soekarno Putri tidak mengumumkan siapa yang diusung menjadi calon presiden dari partai berlambang kepala banteng itu pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Padahal publik menunggu dan sekaligus berharap akan diumumkan capres PDIP dan harapan itu tentu ke Ganjar Pranowo. Dengan tidak diumumkannya nama Ganjar, publik bertanya-tanya dan galau terutama para pendukung Ganjar. Jangan-jangan Ganjar Pranowo tidak akan diusung oleh PDI Perjuangan. Dan jangan-jangan Ganjar juga tidak ingin mencalonkan diri sebagai presiden. JP Mania sejak dideklarasikan 2021 lalu sudah melakukan berbagai aktivitas dan konsolidasi di berbagai daerah untuk pemenangan Ganjar Pranowo sebagai capres. Sekaligus melakukan berbagai ikhtiar seraya menghimpun kekuatan arus bawah untuk menjadi relawan Ganjar Pranowo. Namun, setelah mengamati dan melihat dengan seksama fakta-fakta politik yang terjadi dalam dinamika politik nasional menjelang perhelatan demokrasi di Indonesia, kami mempertimbangkan secara cermat untuk tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024 mendatang. Karena itu, DPP Joman mengadakan rapat pengurus harian pada tanggal 24 Januari 2023 di kantor DPP Joman Jalan Panglima Polim 7 nomor 140 yang hasilnya sebagai berikut. 1. Berdasarkan kajian yang serius dan mendalam, maka DPP Joman tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 dan sekaligus membubarkan organisasi relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania di seluruh Indonesia, baik di DPP, di DPD, DPC, VAC maupun ranting. 2. DPP Joman meminta kepada seluruh pengurus dan relawan Joman tetap dalam satu barisan sambil menunggu arahan atau keputusan DPP Joman akan diarahkan kemana dukungan capres cawapres untuk 2024 mendatang. 3. DPP Joman tidak bertanggung jawab secara hukum dan secara politik jika ada yang menggunakan nama GP Mania sejak keputusan ini disampaikan. Adapun alasan pembubaran GP Mania adalah sebagai berikut. 1. Ketidakpastian Ganjar Pranowo dicalonkan sebagai capres. 2. Ganjar Pranowo tidak mampu meyakinkan rakyat, pendukungnya, dan partainya untuk dijadikan sebagai capres 2024. 3. Tidak adanya nilai lebih yang ditonjolkan oleh Ganjar Pranowo sebagai capres, baik dalam hal gagasan maupun program, untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan lebih baik di masa yang akan datang. 4. Ganjar Pranowo diyakini bukanlah sosok yang tepat melanjutkan kepemimpinan pasca Presiden Joko Widodo. 5.
tampilan Ganjar Pranowo di publik berbeda dengan tampilan keseharian yang sesungguhnya. Jakarta, 9 Februari 2023, Dewan Pimpinan Pusat Jokowi Mania Nusantara, Immanuel Ebenezer Ketua Umum, Ahmad Ghazali Harahap Sekretaris Jenderal. Demikian teman-teman, saya serahkan kembali ke Ketua Umum Joman. Terima kasih. Hari ini sah JP Mania dibubarkan, maka secara simbolik kami akan membuka kaos JP Mania untuk kawan-kawan. Tadi ya. Satu, dua, tiga. Noel. Nah, saya bubar, kemudian nanti memang ada secara simbolis juga kita akan menurunkan atribut-atribut atau gambar JP Mania di ruangan ini. Jadi sekali lagi tapi tetap kita santun ya, kita tidak mau menjadi hater Mas Ganjar karena kami tidak mau demokrasi kita ke depan basisnya adalah kebencian. Ya. Kita tidak mau demokrasi kita didikte oleh kelompok atau entitas yang selama ini menyampaikan ujaran-ujaran kebencian. Mungkin kita sama-sama tahu salah satunya ya kawan-kawan bisa paham lah yang pernah menghina istri ulama NU. Kawan-kawan tahu kan namanya siapa? Itu kita nggak mau ikut grup mereka. Itu bahaya buat demokrasi, ancaman buat demokrasi, ancaman juga buat NKRI yang sebenarnya. Jadi sekali lagi kami mungkin tidak mendukung Mas Ganjar, tapi kami tidak akan menjadi haternya Mas Ganjar. Begitu juga kami tidak mendukung Mas Anies, juga tidak akan menjadi haternya Mas Anies. Begitu juga ketika kami tidak mendukung Pak Prabowo, tidak akan menjadi haternya Pak Prabowo. Begitu juga Mbak Puan, ketika kami tidak mendukung Mbak Puan, kami tidak akan mau menjadi haternya Mbak Puan. Kita karena latar belakang saya sebagai aktivis, kalau kritik mungkin akan kami lakukan, tapi ketika kebencian, atas fitnah, hoax, apalagi yang namanya hal-hal yang tidak baik lah dalam demokrasi, itu hal yang tidak mungkin kami lakukan karena kami bukan seperti kelompoknya Cokro TV. Kami adalah Jokowi Mania, kami semua punya latar belakang aktivis gerakan, sebagian juga bekas anak-anak aktivis NU, aktivis Muhammadiyah dan lain-lain. Di sini ada kawan-kawan PMI, HMI, kemudian juga ada GMNI. Di Joman itu lengkap semua komponen elemen ormas-ormas yang berbasis agama ada semua di Jokowi Mania. Nah, untuk tadi konferensi pers yang sudah dibacakan sekjen saya rasa kawan-kawan bisa bertanya langsung ke saya atau ke sekjen saya atau ke kawan-kawan yang lain untuk menjawab apa yang hari ini terjadi di luar. Saya rasa terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kita duduk ya. Siapa dulu nih? Oke, Mas, silakan. Oke, ini. Sebentar Mas ya. Pokoknya kita dapat pertanyaan semua, kita jawab semua. Saya Singgi dari Kompas.com. Tadi ada poin menarik yang ingin saya tanyakan, bahwa dari penilaian teman-teman Joman ini ada keseharian Mas Ganjar yang berbeda dari yang terlihat di publik katanya. Ya. Ini artinya sudah ada pertemuan sama Mas Ganjar, kemudian lebih spesifik lagi apa yang berbeda, karena kan kita yang jauh dari Jawa Tengah ini juga ingin tahu nih apa yang berbeda. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Kompas TV ya, Kompas.com ya. Oke Mas. Ini persoalan poin nomor 5, tampilan Ganjar Pranowo di publik atau di medsos berbeda dengan tampilan keseharian yang sesungguhnya. Itu kita kritik soal misalnya kayak Mas Ganjar membangun narasi dia makan bakso apa mie ayam atau di gerobak sendirian. Nah, kita melihatnya hal itu tidak jujur. Pemimpin yang baik itu bukan sendiri, bersama rakyat. Lapar bersama rakyat, kenyang bersama rakyat. Itu kayak Jokowi. Pemimpin itu seperti itu. Gitu. Ada lagi nggak
Untuk sementara itu dulu. Yang kedua, dia berlari. Berlari itu bersama rakyat. Sehat itu bersama rakyat, bukan sendirian, bukan dengan timnya, bukan perangkat pemerintahannya. Tapi pernah bertemu klarifikasi? Saya pernah bertemu tapi tidak punya komunikasi sama beliau. Hanya ketemu saya hello, gitu. Saya hello, udah Mas Ganjar gitu lah. Nggak dikasih 20.000. Apa? Nggak dikasih 20.000 sambil lari. Oh itu ya? Oh itu katanya ada yang lari sembari ngasih duit 20.000. Tapi saya nggak mau komen itu, terlalu rendah. Dengan adanya GP Mania kemarin itu sempat ada hubungan juga dengan Pak Ganjar nggak ya? Maksudnya ada ngobrol gitu, ini kita dari GP Mania Oh enggak. Kita tidak sampai ke sana. Kita bikin atas inisiatif kita, karena kita mau ke depan itu punya pemimpin yang baik, dan kita sedang memprovokasi saat itu sebetulnya. Karena kehadiran JP Mania, inisiatif politik kita mendukung JP Mania, membuat JP Mania itu saat itu coba kita ngeblocking namanya narasi besar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok teman saya sendiri di relawan Jokowi untuk mendukung gerakan 3 periode. Itu sebelum dasarnya. Itu dasar awal dari kenapa saya mendukung Mas Ganjar saat itu. Bang, kemarin juga kan bilang Gimana sih Bang apa Pak Prabowo? Kenapa? Sudah pindah ke hati soal kabar kemarin seperti apa? Soal pindah hati atau tidak saya nggak usah gini. Hari ini ketika Mas Ganjar JP Mania kita bubarkan, elektabilitas Mas Ganjar lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau orang bilang oportunis dan sebagainya, kalau oportunis itu harusnya memilih yang pasti menang kok. Saya kan tidak. Bang, kemarin bilang miskin gagasan itu gimana Bang? Kemarin Bang Eben bilang Mas Ganjar tuh miskin gagasan, itu maksudnya gimana? Ya, miskin gagasan. Miskin gagasan sampai detik ini tidak ada tawaran apa yang harus dilakukan buat Indonesia ke depan. Kalau seandainya dia sosok yang benar-benar ingin menjadi presiden atau tokoh bangsa lah yang akan memimpin republik ini, kan tidak ada. Kalau kita ini sekecil-kecilnya kita JP Mania, kita punya gagasan soal apa? Yuk kita rekonsiliasi bangsa ini pasca polarisasi 2017 dan 2019 agar apa? Demokrasi kita kuat dan berkualitas. Nah, gagasan itu tidak melanggar. Oke, misalkan Ganjar diperintahkan tidak boleh bermanuver. Ya, manuver politik memang tidak boleh. Misalnya pertemuan dengan ketua-ketua partai, karena itu domainnya pengurus partai. Tapi kalau gagasan kan tidak dilanggar. Bahkan itu menunjukkan dia sebagai kader yang berkualitas. Dan itu tidak kita temukan selama 2 tahun. Nah, semoga aja ini kan bentuk kritik saya ke Mas Ganjar. Semoga Mas Ganjar bisa menerima kritik kita, gitu. Nah, itulah bedanya kita dengan kelompok Cokro TV dan Denny Siregar dan Abu Janda. Bukan Eko tadi dan Joprai dan siapa lagi teman-teman Guntur Romli ya. Iya betul. Kelompok itulah kalau Ribu. Saya mau menanya sebentar Yosi, ini. senior. Apakah arahan Pak Jokowi untuk agenda pembubaran ini, satunya soalnya kan Noel itu sangat identik ya, seakan-akan ejawantahnya Pak Jokowi. Oke, saya jawab itu. Ini nggak ada perintah atau paksaan atau suruhan siapapun. Ini inisiatif kita aja. Memang nggak punya gagasan Ganjarnya, gitu loh. Kemudian nanti Mas Ganjar dipilih menjadi capres, ya keren dong. Berarti Ganjar bisa lebih baik dari apa yang sebelum kita kritik. Ini kan bentuk kritikan buat Mas Ganjar. Nah bedanya kita bukan hater, kita kritikus, gitu. Jadi ini Dari mana Mas? Dari jurnalis. Apa? Ini ada hubungan dengan Jokowi Mania nggak? Karena memang ini ada kayak jaga jaraknya, ada nuansa pojok sesungguhnya. Tuh, saya nggak tahu, tuh saya nggak bisa menjawab lah. 20.000. Bang, ini dari CNN. Dia tahu, gua tahu lu apa Bang. Bang Mel, ini kan cukup dadakan ya, dan ini cukup mengejutkan gitu. Karena yang namanya relawan itu semakin dekat ke hari H kan juga sebenarnya semakin kuat harusnya gitu kan, meyakinkan parpol untuk mendukung calon yang kemudian akan didukung gitu kan. Nah cuman tadi seperti yang ditanyakan sama Mbaknya bahwa ini adakah dorongan dari pihak tertentu, misalnya dari partai politik, misalnya dari PDIP misalkan, yang mungkin abang juga udah dapat info bahwa mungkin Pak Ganjar nggak akan dicalonkan dari PDIP misalkan gitu. Ini apa yang mendorong JP Mania? Karena kan sebelumnya deklarasi juga bukan keputusan yang asal-asalan gitu untuk mendukung Pak Ganjar. Mungkin Bang Noel punya bocoran dari PDIP. Nah gini, sekali lagi kan tadi sudah saya jawab ya bro. Pertama tidak ada suruhan dari
pihak manapun, khususnya Presiden Jokowi atau arahan-arahan atau perintah-perintah, begitu juga dari PDIP. Ini murni real kita melihat Ganjar sosok orang yang kita harapkan ternyata tidak punya gagasan, itu doang. Pertama itu, kedua tidak punya keberanian, nggak punya nyali. Jadi semoga ini menjadi kritikan buat dia, adrenalinnya bergerak menjadi lebih berani gitu loh. Tidak punya nyalinya itu seperti apa? Tadi saya sampaikan tadi gagasan, misalnya kemarin ada mantan purnawirawan polisi nabrak mahasiswa UI, kemudian mahasiswa UI-nya meninggal, kemudian jadikan tersangka, kayak gitu loh. Bersikap atau tidak? Nah kayak gitu kok pada diam semua orang gitu loh. Dia sebagai pemimpin kan marah dong, itu nggak bagus gitu loh. Misal kemudian kita punya, saya kalau saya jadi pemimpin, saya akan benahi problem hukum di Indonesia ini yang semeraut gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu loh. Atau langkah selanjutnya apa bang? Setelah pembubaran ini bang? dari mana bang? FIFA. Oke, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan merumuskan langkah-langkah politik kita ke depan. Pasti kita tidak mungkin tidak mendukung salah satu kandidat lah ya, nggak mungkin. Tapi sekali lagi kita sudah mendorong Mas Ganjar sampai detik ini elektabilitasnya cukup tinggi. Gitu loh. Bang, kan di antara capres yang terpisah yang berpotensi untuk maju kan ada Pak Prabowo dan Pak Anies, dan Pak Jokowi juga beberapa waktu lalu sudah menyampaikan Pak Prabowo ini akan menjadi presiden selanjutnya. Apakah akan mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo? Itu kita masih dalam pertimbangan Mas. Ya harapan kita pasti kita akan mendukung salah satu lah, entah itu Mas Anies, Mbak Puan, kemudian Pak Prabowo. Ya pasti kita mendukung lah, nggak mungkin enggak. Kita kan udah masuk dalam masyarakat politik gini lah ya, nggak mungkin kita tidak mendukung dan diam sebagai penonton, tidak mungkin lah. Tapi kita mau ke depan itu bukan basisnya kebencian gitu loh. Kita nggak mau mendukung Mas Ganjar tapi benci dengan Anies, mendukung Anies benci dengan Mbak Puan, mendukung Prabowo benci dengan Ganjar, nggak mau kita. Kita mau mendukung seseorang itu basisnya karena gagasan, ide, program dan sebagainya gitu. Ya, calon-calon yang ada sekarang ini gagasan mana bang yang menurut abang yang sesuai dengan? Ya kita sedang mencari itu, karena kita lihat kan juga Mas Anies teriak tentang perubahan, nggak tahu perubahannya apa gitu loh. Atau cuma merubah kepemimpinan Jokowi kan itu nggak mau juga gitu loh. Kita mau perubahan itu seperti apa? Bisa kemudian Pak Prabowo tentang bicara tentang Indonesia ke depan. Indonesia ke depan itu seperti apa gitu? Misalnya Indonesia ke depan tanpa adanya, udah hilangnya kelompok illegal mining, mafia pupuk atau mafia tanah. Kan kita harus tahu juga apa gitu loh. Saya juga nggak mau kita sudah paham lah 5 tahun itu kan lahir lah para penipu tuh 5 tahunan di Republik ini tradisinya tuh. Dan kita tidak mau terjebak dengan para penipu-penipu lagi atau para politisi busuk, kita nggak mau. Kita butuh pemimpin yang konkret, bisa menjawab persoalan bangsa ini, persoalan kerakyatan gitu. Bang, apakah kritikan yang Abang sampaikan minimnya gagasan, kemudian tidak ada nyali, sudah disampaikan langsung ke Pak Ganjar sendiri, dan pembubaran ini, apakah sudah dikomunikasikan langsung ke? Saya WA doang soal pembubaran ini. Sekali lagi, saya dengan Mas Ganjar tidak ada masalah apapun. Problem saya hari ini, saya ingin mengkritik supaya Mas Ganjar ini termotivasi dong, teradrenalin gitu loh. Walaupun di luar akhir ada narasi-narasi Noel, ya ketuanya Noel semua, pokoknya keren lah saya. Pokoknya udah kayak selebritis saya nih dibikin sama kelompok huka-huka di luar sana. Pandangan abang soal Anies sudah punya tiket apa bang? Bagus, kan bagus. Artinya gini, demokrasi kita sudah ada gitu loh. Loh, kalau saya kan menginginkan ke depan ini demokrasi berkualitas. Kalau kita nolak 3 periode, berarti harus ada kandidat yang harus lahir dalam demokrasi itu sendiri. Berarti misalnya ada Mas Anies, kemudian nanti ada Mbak Puan, kemudian ada Pak Prabowo. Ya bertanding dong, berarti demokrasi ada. Nah, tinggal kita bikin kesepakatan. Ke depan 2024 nanti yang kita kuatkan demokrasinya atau kekuasaannya. Ya. Saya memilihnya pada penguatan demokrasi, bukan kekuasaannya. Entah itu mau Anies yang berkuasa kayak, mau itu Prabowo, mau Mbak Puan, tapi kita tetap pada posisi saya. Penguatan demokrasi itu lebih penting. Agar apa? Kita bisa mengontrol kekuasaan itu. Agar penguasa itu tidak menjadi monster buat kita. Kita kan tidak mau menciptakan monster 2024. Kita butuh pemimpin, gitu loh. Nah itu maksud saya, Mas. Emang saat ini monster?
Nah, gua nggak mau jawab. No comment. Andaikan Ganjar dapat dukungan dari PDIP, bagaimana Jokowi? Bagus, keren. Kembali Tapi lagi demokrasi itu ada kan? Dukung lagi nggak bang? Enggak lah, nggak mungkin lah. Kalau saya udah enggak, gimana? Dukung lagi. Itu pertanyaan yang lucu. Dapat 20.000. Saya dari editan Pak. Pertanyaannya begini Pak. Kalau Joman ini kan identik dengan Jokowi seperti kan, tapi itu ada sedikit. Nah, sementara dari beberapa statement Pak Jokowi, misalnya ketika silaturahmi di GBK, Pak Jokowi itu secara nggak langsung menunjuk siapa yang menurut dia pantas dari pemimpin, sehingga banyak pengamat yang mengasumsikan beliaulah yang didukung sama Pak Jokowi. Artinya kan Pak Jokowi itu mendukung Ganjar. Nah sekarang abang ini membubarkan relawan Ganjar. Bagaimana nanti kalau misalnya Pak Jokowi bereaksi misalnya? Saya belum pernah melihat pernyataan Pak Jokowi itu menyebut nama Ganjar. Tapi coba mengidentikan misalkan rambut putih. Banyak banget rambut putih. Kan banyak politisi sekarang pada tiba-tiba nggak disemir lagi. Dia bisa jadi presiden. Dulunya yang pada hitam semua tiba-tiba putih semua. Irma Huta Barat. Gimana coba? Irma Huta Barat. Gitu. Kedua yang mukanya celing. Gitu. Atau mukanya mengkerut gitu loh. Banyak. Tiba-tiba mukanya mengkerut semua. Karena ada yang disamperin wartawan. Ditanya wartawan, Pak, kasus korupsi Bapak gimana Pak? Tiba-tiba mukanya mesem gitu, repot gitu. Jadi saya belum melihat pernyataan Pak Presiden soal dukung-mendukung. Tapi memang Presiden tuh selalu inginkan posisikan sebagai negarawan Presiden. Tidak mungkin mendukung salah satu kandidat. Pasti mengendorse iya. Tapi Presiden kan punya kriteria atau standar tersendiri ya lah dalam mendukung. Karena ini bicara tentang pemimpin 2024 kan nggak ada sembarangan. Ini bicara soal legacy gitu Mas. Oh. Kalau tujuannya untuk mengkritik, tadi kan kenapa tujuannya untuk mengkritikan pembubaran ini? Kenapa harus dibubarkan Pak? Kenapa nggak mendampingi? Padahal abang tadi ngomong hubungan JP Mania dan Ganjar juga nggak ada masalah apa-apa dan nggak ada arahan dari pihak manapun untuk membubarkan JP Mania ini. Kenapa nggak untuk mendampingi itu sampai? Ini. Apakah udah emang nggak cinta lagi sama Ganjar atau gimana? Saya mencintai demokrasi. Saya tidak mencintai seseorang. Saya bukan orang yang sangat mazhab saya bukan mazhab feodal. Pertama itu, kedua organisasi menurut saya alat, bukan tujuan. Itu Mas. Kenapa nggak mendampingi itu untuk bubar? Lebih terhormat bubar, orang kita yang mau mulai kita bubarin lah. Kita yang mau mulai kita yang mengakhiri. Wes, mantap. Itu lagu jadul banget tuh. Di Tempo Bang. Siap Mas. Tadi apa sempat menyinggung mengenai kelompok ataupun tadi dan juga teman-teman tadi itu bukannya mereka juga dalam satu lingkaran di dalam pendukung Pak Jokowi lah. Nah, itu bagaimana Bang? Sedangkan abang kan masih di Joman nih. Nah, sedangkan kelompok-kelompok yang tadi abang bilang tadi kan sebenarnya juga ada tuh kelompok pendukung Pak Jokowi yang saat ini. Nah, kalau dari abang gimana nih dari Joman melihat hal tersebut? Saya mau komentarin tong sampah maksudnya. Ya, apapun apa sebutnya gitu. Tapi gimana kan itu jadi salah satu alasan GP Mania yang dibubar Bang. Apakah artinya adanya kelompok tersebut di lingkaran Pak Jokowi juga jadi salah satu akan menjadi salah satu abang menarik dukungan segala macam atau gimana Bang? Saya belum nyambung nih pertanyaanmu. Karena saya nggak tertarik dengan ada nama orang itu. Ganti yang lain namanya. Ada lagi? Nggak apa-apa Bos ya? Nggak apa-apa. Sorry. Bagus itu. Satu lagi. Merdeka, oke. Kemarin PDIP juga mengatakan kalau selama ini Buka maskernya. relawan itu membentukkan Pak Ganjar dengan partai sehingga partai ini juga sulit untuk membantu calon Pak Ganjar dengan tanggapan Bang. Emang harus dibenturkan. Kalau kita bisa membenturkan berarti relawan hebat dong. Gitu. Berarti pernyataan partai ini yang berarti partainya yang lemah, berarti kita yang hebat. Logikanya itu udah salah sebetulnya. Masa kalah dengan kita relawan yang secara struktur aja organisasinya udah seperti ini. Dalam sebuah organisasi, struktur paling hebat itu dan paling besar adalah partai. Di bawahnya forum, liga dan sebagainya. Baru terakhir paling besar adalah forum. Gitu. Jadi partai itu adalah organisasi paling besar. Nah kalau organisasi paling besar aja cara berpikirnya lemah, jangan-jangan partainya yang lemah, bukan kitanya. Gitu. Ada lagi? Nah, tapi lagi kalau misalkan Jokowi sudah melirik satu kontestan tertentu, apa ya? Ini juga ngikutin juga. Ya kan sama apabila Jokowi udah melihat satu calon. Ini Mas. Iya.
sekiranya ya Pak Jokowi sudah melihat satu calon presiden tertentu ya. Nah, apakah dari Abang juga ada yang melihat juga, yang mengikuti melirik juga? Sudah ada presiden ngomong calon tertentu. Kalau sekiranya. Saya nggak bisa kalah. Ngomongnya pasti aja dulu. Jawabannya Capek deh. Kalau Jokowi pasti mendukung Ganjar, gimana sikap Immanuel? Itu baru saya jawab. Ada lagi? Kemarin Pak Projo bilang kalau pembubaran Joman ini dampak dari terburu-burunya Joman gitu, pembubaran GPMA ini. Nah, tanggapan apa gimana Pak? Ya nggak apa-apa, itu kan pernyataan kawan-kawan saya. Artinya memang Joman ini terburu-buru gitu. Terburu-buru juga. Kan Pak Jokowi bilang untuk susu. Udah susu kan waktu disampaikan di acara Projo. Presiden berkali ketemu saya nggak ngomong udah susu tuh. One Kawan TV 1